Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deokta Priadi, NIM 19060039, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen Pak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa poin. Yang pertama, pemikiran-pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno. Yang kedua, pemikiran kaum skolastik. Yang ketiga, era merkantilisme. Yang keempat, masul fisiokratis. Baiklah, kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu pemikiran-pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, sudah ada teori dan pemikiran tentang uang, bunga, jasa, tenaga kerja manusia, dari perbudakan dan perdagangan. Bukti tentang itu dapat dilihat dari buku Republika yang tulis oleh Plato sekitar tahun 400 tahun sebelum Masehi. Karena dia yang melahirkan pemikiran awal tentang perekonomian. Pemikiran tentang praktik ekonomi banyak dipelajari orang. Gagasan Plato tentang ekonomi tumbuh dengan tidak sengaja dan pemikirannya tentang keadilan atau justice dalam sebuah negara ideal. Dalam sebuah negara ideal, demikian kata Plato, kemajuan tergantung pada pembagian kerja, division of labor, yang timbul secara alamiah dalam masyarakat. Lebih lanjut, Plato menjelaskan ada 3 jenis pekerjaan yang dilakukan oleh jenis manusia yang berbeda-beda pula, yaitu pekerjaan sebagai pengatur atau pengusaha, tentara, dan para pekerja. Suatu hal yang harus dicatat dari masa Yunani kuno adalah bahwa orang sudah mengenal paham hedonisme. Hedonisme merupakan paham materialisme mekanistik yang menganggap kenikmatan egoistik sebagai tujuan akhir dari kehidupan manusia. Dengan demikian, semua tindakan atau aktivitas manusia akan dianggap baik apabila perbuatan tersebut mendatangkan kenikmatan. Teori Plato yang dianggap masih relevan dengan keadaan sekarang adalah pendapatnya tentang fungsi uang. Dalam bukunya Politika, Plato menjelaskan bahwa selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai alat pengukur nilai dan alat untuk menimbun kekayaan. Plato memiliki beberapa orang murid. Salah seorang yang paling terkenal adalah Aristoteles. Pemikiran Aristoteles tentang ekonomi jauh lebih maju daripada Plato. Aristoteles juga merupakan orang pertama yang meletakkan penilaian dasar tentang teori nilai atau value dan harga atau price. Kontribusi Aristoteles yang paling besar terhadap ilmu ekonomi ialah pemikirannya tentang pertukaran barang atau exchange of commodities dan kegunaan uang dalam pertukaran barang tersebut. Menurut Aristoteles, kebutuhan manusia atau means need tidak terlalu banyak, tapi keinginannya relatif tanpa batas. Selain Plato dan Aristoteles, pemikir masa Yunani kuno yang harus disimak pendapatnya adalah Xenophon pada tahun 440 sampai 355 sebelum Masehi. Kata-kata ekonomi, ekos dan nomos adalah ciptaan Xenophon. Karya utamanya adalah On the Means of Improving the River of the State of Athens. Dalam buku tersebut, Xenophon mengatakan bahwa negara Athena yang memiliki beberapa kelebihan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Itulah tadi pembahasan tentang masa-masa pada zaman Yunani kuno. Baiklah, kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu pemikiran kaum skolastik. Menurut Landert 1976, baru sejak abad ke-15 ketika masyarakat petani Eropa memulai proses industrialisasi, cabang ilmu sosial yang berhubungan dengan ekonomi. Kemunculan tersebut karena lahirnya pemikiran-pemikiran ekonomi dari kaum skolastik. Ciri utama dari aliran skolastik adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis, serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Ada 2 orang tokoh utama dari aliran skolastik, yaitu Albert Magnus dan Thomas Aquinas. Baiklah, kita akan masuk ke poin atau pembahasan selanjutnya, yaitu era merkantilisme.
Istilah merkantilisme berasal dari kata merchant yang berarti pedagang. Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang akan diterima dalam bentuk emas atau perak. Suatu hal yang pantas dicatat selama era merkantilisme ialah tidak hanya perdagangan dan perekonomian maju pesat. Perkembangan literatur juga sangat pesat sekali. Kemajuan dalam tulisan-tulisan ekonomi maju, baik dalam jumlah maupun mutu. Masa merkantilisme ditandai sebagai periode masing-masing orang menjadi ahli ekonomi bagi dirinya sendiri. Tokoh-tokoh merkantilisme sangat banyak, beberapa di antaranya yaitu yang pertama John Bodin, tahun 1530 sampai 1596, adalah ilmuwan berkebangsaan Prancis. Ia adalah orang yang pertama yang secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga. Menurut Bodin, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan naiknya harga barang. Tokoh yang kedua adalah Thomas More, sekitar tahun 1571 sampai 1641. Adalah seorang kaya dari Inggris yang banyak menulis tentang perdagangan luar negeri. Ilmuwan atau tokoh yang ketiga ada Jean Baptiste, tahun 1619 sampai 1683. Dia bukanlah ahli ekonomi, melainkan pejabat negara Prancis dengan kedudukan sebagai menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan. Tokoh yang keempat adalah William Petty, tahun 1623 sampai 1687. Adalah seorang yang sangat aktif. Berbeda dengan pemikiran lain di zamannya, Petty menganggap penting arti pekerja atau labor jauh lebih penting dari sumber daya tanah. Tokoh yang terakhir atau tokoh yang kelima adalah David Hume, sekitar tahun 1711 sampai 1776. Lebih dikenal sebagai filsuf daripada pakar ekonomi dan merupakan teman dekat Adam Smith. Ia membicarakan tentang harga-harga yang sebagian dipengaruhi oleh jumlah barang dan sebagian lagi ditentukan oleh jumlah uang. Itulah tadi pembahasan tentang era merkantilisme. Baiklah, kita akan masuk ke poin yang terakhir atau poin yang keempat, mazhab fisiokratis. Kaum fisiokratis menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Ini menyebabkan aliran ini dinamai fisiokratim, yaitu penggabungan dari dua kata fisik alam dan kratim atau cross kekayaan, yang berarti mereka yang percaya pada hukum alam. Kaum fisiokratis percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmoni. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Tokoh utama aliran fisiokratis adalah Francis Queeny pada tahun 1694 sampai 1774. Queeny membagi masyarakat ke dalam 4 golongan. Yang pertama, kelas masyarakat produktif. Yang kedua, kelas tuan tanah. Yang ketiga, kelas yang tidak produktif dan tidak steril. Yang keempat, kelas masyarakat buruh atau labor. Bagi Queeny, hukum ekonomi yang berserasi dengan hukum alam ini menjadikan alam atau tanah sebagai satu-satunya sumber kemakmuran masyarakat. Baiklah, itu tadi materi dari sejarah pemikiran ekonomi di video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.